pembelajaran PPBJ dengan tema Watashi no Machi. Watashi no Machi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sumita Maswari dengan 3 di belakang 029 sebagai pemateri 1. Nama saya Dan Septiani dengan 3 di belakang 006 sebagai pemateri 2. Saya Livia Octaviani dengan 3 di belakang 007 sebagai murid. Saya Nisa Bercahya dengan 3 di belakang 013 sebagai murid. Saya Mari Badrudin dengan 3 di belakang 026 sebagai murid. Yoroshiku onegaishimasu. Hai minasan, konnichiwa. Konnichiwa. O genki desu ka? Genki desu. Hai minasan, kira-kira minasan udah pada makan belum sebelum kelas? Belum. Kenapa pada belum makan? Masuk kelas. Kok nggak ada waktu? Emang berapa menit istirahatnya? Apa nggak istirahat? Tadi kamu belajar jadi potong istirahat. Nah, nggak apa-apa. Pokoknya untuk pembelajaran hari ini harus minasan harus tetap semangat ya minasan. Gambarimashou. Oke, mungkin sebelum pembelajaran hari ini dimulai, minasan kita akan awali dengan membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hai, sebelumnya Sensei mau absen dulu nih kehadiran dari minasan. Oke, yang pertama ada Livia Octaviani. Hai, Mas. Hai. Ahmad Rifa. Hai, Mas. Hai. Anissa Nurjaya. Hai, Mas. Hai Mas. Berarti hadir semua ya minasan. Meskipun sedikit, sekali lagi tetap semangat di pembelajaran hari ini. Oke? Hai. Oke, nah untuk pembelajaran hari ini berjudul Watashi no Machi. Oke, minasan bisa baca bareng-bareng? Watashi no Machi. Oke, dari judul ini ada kata watashi dan minasan watashi itu apa sih? Minasan yang tahu gak watashi itu apa? Saya. Ya, betul. No, untuk no apa nih? Minasan tahu gak? Jadi no itu adalah partikel untuk menyatakan kepunyaan atau kepemilikan. Dan di sini ada machi. Nah, tema utama kita untuk hari ini yaitu machi. Bisa lanjut? Nah, bisa teman-teman lihat ada gambar di sini. Ada yang pertama, ada berapa tuh? Tengah di tengah? Samping? Belakang? Di bawah? Ya, dan bawah. Kira-kira minasan ini tuh termasuknya apa gitu loh? Minasan tahu gak gitu? Yang terkenal di Purwokerto Sensei. Yang tinggal di Purwokerto. Terus apalagi Purwokerto termasuknya apa? Kota. Kota. Jadi dari judul di depan tadi, itu kan watashi no machi, artinya berarti Kota saya. Betul. Jadi watashi itu saya, machi itu adalah kota dan no-nya partikel sebagai partikel kepunyaan. Jadi watashi no machi artinya kota saya. Oke, hari ini pelajarannya berarti kita akan membahas mengenai kota saya. Setelah ini akan ada slide di mana minasan akan menonton video untuk kayak kalimat dalam memperkenalkan kota dalam bahasa Jepang. Jadi minasan tolong disimak baik-baik videonya terlebih dahulu. Nanti akan ada di replay 2 kali. Mari kita mempraktekkan dan memperkenalkan kota yang kita ketahui. Watashi no machi wa Purwokerto desu. Purwokerto ni wa taman barai kembang ga arimasu. Purwokerto wa nana taratai de yume desu. Arigatou gozaimasu. Hai minasan, dari video tadi yang udah ditampilkan, kira-kira apa yang minasan catat dan apa yang minasan benar nih? Kosakata apa aja, kalimatnya apa aja? Ada? Watashi no Machi wa Purwokerto desu. Hai, ada lagi? Purwokerto ni wa barai kembang ga arimasu. Oh, betul. Apa lagi ada di sana? Menara teratai yume desu. Hai, ada lagi gak? Ada lagi tuh terampilannya. Arigatou gozaimasu. Hai, betul. Berarti minasan udah nangkep semua nih ya dari video dalam memperkenalkan kota tadi udah mendengar semua. Oke, mungkin langsung lanjut aja. Mari kita mempraktekkan dan memperkenalkan kota yang kita ketahui. Ini ada apa aja nih? Kira-kira bener gak? Watashi no machi wa Purwokerto desu. Betul tadi apa ya? Purwokerto ni wa taman barai kembang ga arimasu. Betul tadi, itu juga betul. Purwokerto wa nana taratai
ratai de yumei desu. Anissa sering betul. Ada juga terima. Setelah menonton video ini, Minasang juga harus tahu nih apa sih kosakata yang akan dipakai ketika Minasang memperkenalkan kota Minasang dalam bahasa Jepang. Mungkin akan lanjut. Pertama ada kosakata sifat dulu ya Minasang sebelumnya. Yang pertama itu mungkin bisa Minasang ikuti bareng-bareng ya. Saya akan mengucapkan lalu Minasang ikuti. Yang pertama ada semai, Semai, hiroi, hiroi, akari, akari, kurai, kurai, takai, takai, yasui, yasui, kirei, kirei, benri, benri, fubei, fuben, shizuka, shizuka, nigiyaka, nigiyaka, yumei. yume. Hai Minasang, kira-kira dari kosakata sifat yang udah Minasang ucapkan ini, Minasang tahu gak kosakatanya ini dalam bahasa Indonesia apa aja? Salah satunya deh, Kirei, kira apa artinya? indah. Ah betul, kira itu dalam bahasa Indonesianya artinya indah. Ada lagi Minasang yang tahu? Selain Takai, takai apa artinya? tinggi. Tinggi. Hai di sini konteksnya tinggi itu benar, tapi juga takai itu bisa mahal ya Minasang. Hai ada lagi dari Livia atau gimana? Gak tahu saya. Nah di sini mungkin lanjut aja ya. Di sini ada yasui. Yasui itu kayak lawan kata dari takai. Takai kan tadi tinggi atau mahal ya. Lawan kata dari takai apa kira-kira? Artinya kan mahal. Lawan katanya apa? Murah. Murah. Oke berarti takai itu mahal. Yasui berarti Murah. Nah, sini ada semai. Kalau misalnya semai itu artinya sempit. Lawan kata dari sempit berarti Luas. luas. Di sini selanjutnya kan ada hiroi. Berarti hiroi artinya Luas. betul. Akarui artinya terang. Lawan kata dari akarui itu ada kurai dan yang akarui berarti artinya kurai itu artinya apa? Gelap. Betul. Berarti akarui terang, kurai Gelap. Terus di situ tadi ada benri. Benri itu artinya praktis. Fubei artinya tidak praktis. Shizuka artinya tenang. Nigiyaka artinya ramai dan yume artinya terkenal atau pokoknya hal yang terkenal, hal yang unik. Oke, lanjut. Setelah Minasang udah tahu kosakata sifat, Minasang juga harus tahu nih kosakata tempat karena dalam kota itu pasti ada banyak tempat-tempat yang berada di kota tersebut. Mungkin Minasang boleh ikuti sensei lagi ya, bareng-bareng ya. Hai, yang pertama ada mise, Mise, byoi, byoi, supa, supa, gakko, gakko, restoran, restoran, biru, biru, eki, eki, kouen, koen, toshokan, toshokan, ginko, ginko, konbini. kombini. Nah dari sini Minasang kira-kira tahu nggak ada yang kosakata yang Minasang tahu? Gakko, Gakko apa? sekolah, Hai betul. Ini tempat yang kita lagi belajar tuh di sini di Gakko ya Minasang, artinya di sekolah. Apalagi itu udah ngomong tuh yang pakai kata serapaan katakana. Restoran. Restoran. Supa apa kira-kira dari supermarket, ya supa itu kayak supermarket ya. Restoran itu restoran. Hai mungkin ada dari isi dulu. Biasanya Minasang kalau jajan itu di mana sih? di warung, Di warung betul sih di warung, tapi lebih ada kata lain lagi nih Minasang selain di warung. toko, Hai toko betul, jadi mise artinya toko. Lalu ada byowing itu kalau misalnya Minasang sakit, Minasang kemana? rumah sakit, Iya betul ke rumah sakit, jadi byowing itu artinya rumah sakit. Lalu ada biru itu gedung. Ada eki itu tempat ada yang kereta gitu Minasang. Stasiun. Ya, stasiun kereta. Lalu ada koweng. Minasang kalau misalnya Minasang jalan-jalan atau ingin lihat pemandangan duduk aja gitu kira-kira kemana? taman, Taman. Hai, koweng itu artinya taman. Lalu ada toshokan yang tempat banyak buku. perpustakaan, Ada ginkgo. Teman-teman misalnya ngurusin keuangan kayak transfer uang. Betul. Ada konbini itu convenience store atau yang nanti kayak kalau di kita itu kayak Alfamart, Indomaret, kayak gitu, Alfamidi bukan kayak gitu. Hai, Minasang udah tahu ya kosakata sifat dan kosakata tempat yang nantinya bakal dipakai, Minasang bisa pakai juga dalam memperkenalkan kota Minasang. Oke, setelah ini Minasang akan mengetahui ini gimana cara penggunaan kosakata ini dimasukkan ke kata-kata agar Minasang bisa memperkenalkan kota Minasang dalam bahasa Jepang, yaitu dengan mengetahui rumus
dipakai nantinya. Hai. Rumus pertama ada watashi ditambah no ditambah machi ditambah wa, lalu ada kotanya tuh minasan bisa isi sendiri dan des. Jadi watashi no machi wa nani des gitu. Jadi artinya kota saya adalah. Mungkin langsung contoh aja agar lebih cepat biar sama minasan nggak bingung. Watashi no machi wa Jakarta des. Artinya kota saya adalah Jakarta. Jadi di sini no-nya itu partikel no-nya menunjukkan bahwa kepemilikannya itu dalam konteks dia tuh kotanya itu adalah Jakarta gitu. Jadi kota dia adalah Jakarta gitu. Lanjut. Nah, di sini ada rumus kedua, tempat ditambah ga ditambah takusang. Nah, untuk takusang sendiri itu kan dalam kurung. Jadi takusang pemakaian takusang ini opsional. Jadi kalau misalnya tempatnya itu lebih dari satu, biasanya bisa pakai takusang. Tapi kalau misalnya tempatnya cuma satu kayak Balai Kemambang itu kan cuma satu di Purwokerto ya. Jadi pakainya langsung enggak Arimas aja gitu. Nah, Arimas itu untuk menunjukkan keberadaan sebuah tempat atau pokoknya benda selain makhluk hidup, pokoknya Arimas itu. Jadi artinya itu jadi tempat plus ditambah ga ditambah takusang ditambah Arimas yang artinya terdapat atau ada dalam kurung banyak. Contohnya langsung aja shopping Gumoruga takusang Arimas. Ini kalau misalnya shopping mall-nya itu banyak atau lebih dari satu. Kalau cuma satu shopping Gumoruga Arimas. Jadi ada tempat pembelanjaan gitu. Hai, lanjut. Rumus yang terakhir itu ada kota dari minasan ditambah wa ditambah hal yang unik atau terkenal ditambah de yume des. Jadi artinya sendiri itu adalah kotanya terkenal karena hal yang unik atau terkenal. Pokoknya hal terkenal di kota tersebut. Jadi de yume des itu menunjukkan karena. Pokoknya de itu partikelnya menunjukkan karena dan yume itu artinya terkenal. Jadi misalnya di contohnya nih ada Banyumas wa soto Sukaraja de yume des gitu. Hai. Berarti artinya di Banyumas terkenal karena soto Sukarajanya begitu. Minasan setelah minasan udah nih mengetahui kosakatanya, terus kosakata sifat, kosakata tempat, terus ada rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya tadi ada apa aja? Yume des. Terus ada apa lagi? Takusang. Ya, ada apa lagi? Watashi no Machi. Betul. Berarti minasan udah tahu nih gimana cara penggunaannya nanti ketika minasan memperkenalkan kota minasan. Mungkin setelah ini ada yang lebih penting lagi yaitu tes apakah minasan paham nih atau ingat kosakata yang tadi sudah dipelajari. Hai. Nah, minasan di gambar ini nih, yang pertama itu orangnya banyak banget tuh. Dalam bahasa Jepangnya apa ya? Minasan, kalian tahu nggak tadi apa? Nikiata sensei. Betul. Terus yang kedua itu minasan ada matahari, terus orangnya itu banyak banget ya keringetannya. Nah, itu kira-kira orang kantornya itu kenapa ya minasan? Panasan. Betul. Bahasa Jepangnya apa? Atsui. Betul. Nah, terus yang ketiga kayak ada kepala chef. Kira-kira itu apa minasan dalam bahasa Jepangnya? Restoran. Betul. Terus yang keempat nih, yang terakhir. Oke, yang keempat itu yang terakhir. Gunung nih, minasan tahu nggak bahasa Jepangnya apa? Yama. Misalkan kalau gunungnya aja itu pakai yama aja tadi. Kalau ada namanya berarti ada sangnya. Pakai sang. Gitu minasan. Oke, selanjutnya. Oke, ini selanjutnya ada dialog. Kalian ikuti setelah sensei ya. Yang pertama itu anak machi wa doko desu ka? Machi wa doko desu ka? Watashi no machi wa Purwokerto desu. Watashi no machi wa Purwokerto desu. Purwokerto wa donna machi desu ka? Purwokerto wa donna machi desu ka? Purwokerto wa nigiyakana machi desu. Purwokerto wa nigiyakana machi desu. Purwokerto wa nani ga arimasu ka? Purwokerto wa nani ga arimasu ka? Purwokerto wa mise ga takusan arimasu. Purwokerto wa mise ga takusan arimasu. Purwokerto wa
Purwokerto wa Manaratate de Yumedes. Nah, kira-kira nih dari kalimat yang ada di sini, saya akan menjelaskan arti dan makna dialog yang ada di sini ya, misalnya. Nah, Anatono Machiwa Doko Deska, ini artinya kota kamu di mana? Anatono Machiwa Doko Deska. Nah, fungsinya ini untuk menanyakan kota ya kepada seseorang. Nah, yang di ini watashi no machi wa nani des. Di sini dia menjawab itu kotanya berada di suatu tempat gitu. Lalu yang ini nani wa dona machi desu ka. Di sini artinya kotanya itu seperti apa sih? Yang di itu nani wa nani machi desu. Nah, di sini kan ada keterangan kata sifat i dan nah. Kalau di sini i itu tetap, kalau kata sifat na itu ditambahin na. Jadi kayak nigyaka, terus Shizuka, nah itu pakai nigyaka na machi desu. Nah, selanjutnya itu ada nani wa nani garimasu ka. Nah, di situ kota kalian itu ada apa sih? Nah, yang selanjutnya itu nani ga taksan arimasu. Artinya itu ada banyak apa di kota tersebut. Terus ada nani wa nani de yumedes. Nah, artinya itu hal terkenal apa yang terkenal di kota tersebut. Oke, setelah mengetahui arti atau makna yang ada di dialog ini, selanjutnya kita akan melakukan role play. Saya yang A, Minasa yang B, memakai kota Purwokerto. Oke, mulai ya. Anatono Machiwa Doko desu ka? Watashi no machi wa Purwokerto desu. Purwokerto wa donna machi desu ka? Purwokerto wa Niigata machi desu. Ayo, tadi kata sebenarnya Niigata na. coba ulangi. Purwokerto wa Niigata machi desu. Purwokerto wa nani garimasu ka? Purwokerto wa mise ga takusarimasu. Purwokerto wa Manaratate de Yumedes. Oke, betul. Lalu switch ya. Ayo, mulai. 1, 2, 3. Anatono machi wa doko desu ka? Watashi no machi wa Purwokerto desu. Purwokerto wa donna machi desu ka? Purwokerto wa niigata na machi desu. Purwokerto wa nani ga arimasu ka? Purwokerto wa Manaratate de Yumedes. Ya, tepuk tangan. Oke, minasan. Tadi kan kita udah belajar banyak hal ya. Apa aja? Tahu nggak? Masih ingat nggak? Ayo, masih ingat nggak apa aja? Tadi kan ada kosakata baca. Kirei. Yume. Kalau untuk pola kalimat masih ingat nggak apa aja? Ada apa aja? Masih ingat nggak? Wa Yumedes. Tuh. Terus Tasino machi. tuh. Takusaka arimasu. Ih, masih ingat ya? Untuk podcast. Selanjutnya ada post test nih untuk mengetahui seberapa paham kalian pada materi ini. Yang bisa jawab cepet nanti dapat nilai gede dari Sese. Oke, soal pertama. Bener aku. Soal pertama kalian baca dulu ya sama perhatikan gambarnya itu kira-kira apa. Gambar di atas menunjukkan suasana kota yang tenang. Kalimat yang tepat adalah watashi no machi wa niigata desu. Yang B, watashi no machi wa shizuka desu. Yang C, watashi no machi wa kitanai desu. Nah, jawabannya yang mana nih, Nasa? Aku. Boleh. Jawabannya yang B. Watashi no machi wa Shizuka desu. Kira-kira yang lain gimana nih? Jawabnya betul nggak? Betul. Berarti dapat 100 nih. Tulis. Oke. Ini mau dibahas sama Nggak usah lanjut. Selanjutnya nih ada soal kedua. Coba kalian lihat dulu nih. Itu kan Borobudur ya. Oke. Kalimat yang tepat berdasarkan gambar adalah Magelang wa Borobudur de Hiroi desu.
Yang B. Magelang wa Borobudur de Kiredes. Yang C. Magelang wa Borobudur de Yumedes. Nah, kira-kira jawaban yang mana nih? Nah, Yang C. Magelang wa Borobudur de Yumedes. betul nggak kira-kira? Betul. Selanjutnya soal ketiga. Itu kan ada supermarket ya. Tadi kan ya bahasa Jepangnya adalah kalimat yang paling tepat untuk gambar tersebut adalah A. Supa ga arimasu. Yang B. Yoinga arimasu. Yang C. Kako ga arimasu. Coba ayo. Hai. Boleh. Yang A sensei, Supaga Arimas. Betul nggak kira-kira? Nah, karena prosesnya sudah selesai nih, minasan. Apresiasi dulu dong untuk kita semua ya. Oh, keren banget ya, langsung di depan aja nggak sih? Nah, abis ini kalian langsung pulang ya, jangan nongkrong nggak boleh. Nanti kalau ketahuan sensei, ya poinnya udah kurangin lah nanti. Udah, habis itu nah, sampai sini aja pembelajarannya. Sebelum itu kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa doa selesai. Habis ini kalian jangan Nah, sekian pelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu minasan. Mata raisu. Sensei, arigatou gozaimasu. Sekian video simulasi pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. 1, 2, 3. Arigatou